Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Melani Hunga dari channel YouTube Tapin Paku Official. Nah, di sini kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua, di mana kami sudah mengundang seorang narasumber dari Universitas Nusa Cendana Kupang yang merupakan seorang dosen dan juga adalah aktivis perempuan dari Kabupaten Kupang. Kepada Ibu Diana kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih ya Melan Ya, sudah Ibu. mengundang Silakan saya. duduk, Ibu. Oke. Nah, di sini pemirsa, Ibu akan menjelaskan tentang dampak dari PT Mangan tersebut yang sudah dibahas bersama dengan Bapak Ayub, dan Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua, para pendengar di mana saja berada. Sebagaimana kita tahu ya bahwa pembangunan di Kabupaten Kupang sekarang sedang lagi marak dan juga sedang diupayakan dengan maksimal oleh Bupati dan juga Wakil Bupati. Tentunya kita apresiasi dengan keberlangsungan ini. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian menurut saya perlu untuk digarisbawahi khusus untuk pembangunan berkaitan dengan tambang ya di Kabupaten Kupang. Kita tahu bahwa tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang tentunya jika dikelola dengan baik ataupun dimanfaatkan dengan baik akan sangat berguna bagi masyarakat. Tetapi saat ini yang saya lihat terkait dengan perusahaan tambang yang sedang dibangun, yaitu kalau tidak salah namanya PT Bait ya. Memang secara nama mungkin dieksplisitkan karena pembangunannya ada di wilayah Kabupaten Kupang di Fatuleu, tetapi seharusnya sesuai dengan fakta sebenarnya itu bukan kemudian menyamakan nama dan mirip dengan nama besar keluarga besar Bait di Kabupaten Kupang khususnya di Fatuleu. Tetapi pada dasarnya mereka juga ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan entahlah untuk mendapatkan keuntungan atau tidak. Nah, di sini Melan dan juga pemirsa kita akan lihat bahwa sesungguhnya pembangunan yang berkaitan dengan tambang ini ada hal-hal yang perlu kita cermati dengan baik, yakni ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Jika kita mencermati dengan baik kedua dampak ini, akan kita lihat lagi bahwa dampak secara negatifnya apa dan juga positifnya apa. Secara umum saya melihat bahwa ada 3 hal yang perlu analisis mendalam. Yang pertama secara fisik, dampak secara fisik. Yang kedua dampak secara sosial dan juga tentunya yang ketiga dampak secara ekonomi. Kita tahu bahwa secara fisik ketika isi bumi dikeruk atau diambil baik dengan perhitungan yang cermat dan tidak pun tentu ada dampaknya secara fisik, otomatis pasti akan ada dampak lingkungannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apa dampak lingkungannya? Memang perusahaan ini belum beroperasi karena sesuai data. Di sini saya membawa data ya. Kebetulan saya membaca, mereview dan juga menganalisis beberapa kali. Oh, ternyata ada dampaknya. Nah, yang pertama secara fisik, secara sosial dan secara ekonomi. Saya akan bahas dulu secara ekonomi. Di sini saya ada beberapa perhitungan ya. Jika kita lihat bahwa perkiraan pendapatan jual dari hasil mangan ini selama 20 hari atau kurang lebih 1 bulan. Katakanlah jika PT Bait ini mengoperasikan kegiatannya nanti. Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh sementara dalam proses pembangunan pabriknya dan juga persiapan-persiapan di lapangan. Jika beroperasi, maka 1 orang tenaga kerja itu dia bisa katakanlah memperoleh mangan dalam 1 hari 5 kg mangan. Yang jika dirupiahkan 1 kilo itu harga 1.000. Nah Bapak Ibu kita lihat kalau 1 hari katakanlah dia mampu menggali mangan ini dia dapat 5 kilo, maka dia hanya memperoleh 5.000. Itu dari pusat sumber mangannya. Belum dia angkut lagi dari tempat galian mangannya itu dan dia bawa ke sana butuh transportasi lah, katakan ojek atau dengan transportasi apapun itu. Dan nanti kita hitung detailnya seperti apa. Ini data saya lengkap di sini. Saya hitung-hitungan. Jadi saya di sini tidak berbicara kemudian saya mau meraba-raba atau mengira dari mana. Tidak, tapi saya hitung. Sehingga sebagai masyarakat, kemudian juga sebagai aktivis dan juga sebagai dosen tentunya ya Bapak Ibu, saya merasa bahwa secara ekonomi tentu ini juga mohon maaf tidak menguntungkan malah justru merugikan masyarakat itu sendiri. Karena apa?
Kalau kita bandingkan misalkan ya Bapak Ibu, saya lihat katakanlah di Kabupaten Kupang ini mayoritas masyarakat dengan pekerja petani. Nah, kalau dengan pekerja petani sebenarnya dengan lahan yang sangat luas kita bisa memanfaatkan untuk kemudian kita menanam. Contoh ya, yang sering ditanami di lahan kita yaitu katakan kita menanam ubi kayu. Satu ikat ubi kayu atau 1 kilo ubi kayu kalau ditimbang dijual itu kita bisa dapat harga katakan 20.000. Coba bandingkan dengan 1 kilo mangan yang tadi harga Rp1.000. Kita kerja dari pagi sampai malam hanya dapat 5 kilo, tapi kita begitu bangganya dengan dengan pencapaian itu. Mohon maaf ya, kita bandingkan lagi dengan pembangunan tambang di Kabupaten Layan. Pernah ada katakanlah di Kabupaten Kabupaten TTS di Kabupaten TTS itu pernah ada juga. Dan lihat apa ujung-ujungnya ditutup juga. Dan menurut saya masyarakat Kabupaten Kupang khususnya di Fatuleu di titik pembangunan perusahaan mangan ini perlu untuk belajar dari itu. Karena apa? Karena itu menyusahkan kita dan akan membuat pilu yang dalam untuk kita. Dan ini persoalan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, PT Bait ini diperkirakan ketika beroperasi akan merekrut tenaga kerja sekitar 300 sampai 500 orang di pabriknya ini. Kemudian dia membutuhkan mangan sekitar 2.000 ton per bulan untuk kemudian dikirim ke luar negeri, yang kemudian pemanfaatannya kita tahu untuk bahan kosmetik dan juga lain-lain. Memang pemanfaatannya iya, tetapi kalau hanya diambil bahan mentahnya saja dan dikirim ya ujung-ujungnya kita dapat apa? Kembali lagi bahwa kita masyarakat ada di posisi yang dipertanyakan, dirugikan dalam tanda kutip ya. Dan saya harap kita buka mata dan kita buka telinga untuk kita mendengar dan kita tahu bahwa hal ini menyalahi. Hal ini tidak benar. Jangan sampai nanti kemudian kita menyesal. Mohon maaf tadi di awal saya bilang bahwa kita lihat dari plus minusnya atau untung ruginya. Untung atau rugi bagi masyarakat. Yang kedua, itu dari segi ekonomi ya Bapak Ibu, saya punya data tadi, saya sudah coba untuk mengkalkulasi secara matematis, secara hitung-hitungan bagaimana kita punya pendapatan dan juga kita punya pengeluaran waktu dan tenaga, bahkan biaya kita keluarkan untuk mengangkut mangan dari tempat kita menggali mangan sampai ke kemudian diantar ke pabrik ataupun di tempat operasional kegiatannya nanti. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu, akan banyak orang malas bermunculan, akan banyak orang yang enggan untuk berusaha. Bahkan yang lebih parah lagi, kita juga terperdaya dengan itu, termasuk pemerintah sekalipun. Di mana, mohon maaf, pemerintah secara tidak langsung menjebak masyarakat dalam tanda kutip ya, di mana tidak mendidik secara langsung untuk kemudian mereka melakukan, dia tahu masyarakat kabupaten adalah masyarakat agraris, mengelola tanah dan kebun mereka untuk kemudian mendatangkan penghasilan, tapi justru kebalikan, mereka akan duduk berongkang-ongkang kaki dan mengharapkan bahwa cukuplah saya pergi gali mangan saja, ajak anak saya, ajak suami saya, sudah nanti kita jual dan dapat makan. Dapat makan dari mana? Kalau hanya tadi katakanlah 1 kilo dihargai Rp1.000. Emang tenaga kita kuat berapa? Sehari menggali 5 kilo saja itu kita sudah ngos-ngosan, sudah capek. Belum bawa bekal untuk makan dan lain sebagainya. Itu dari segi ekonomi ya Bapak Ibu. Yang kedua, tadi saya bilang dari segi sosial. Dari segi sosial, saya yakin bahwa akan muncul dampak sosialnya, kecenderungan sosial dan juga masalah-masalah lain yang akan ikutannya muncul. Karena apa? Yaitu bagaimana tuntutan perutnya untuk mau makan, untuk mau berusaha menyekolahkan anak, menggunakan pakaian dan lain sebagainya harus dia pakai, tetapi faktanya dia tidak punya apa-apa karena hanya di dalam otaknya sudah tertanam bahwa saya harus pergi gali mangan, saya harus ajak suami saya, anak saya atau tetangga saya, dan saya lihat ini kecenderungan terjadi, tidak usah jauh-jauh. Berbanding terbalik ketika dia berusaha lain, misalkan beternak atau bertani. Dan mohon maaf, ini masalah kita bersama di Kabupaten Kupang yang kita cintai ini. Oleh karena itu saya harus menyampaikan ini. Itu dari dari aspek sosial ya, dari aspek fisik sendiri. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa ketika mangan atau tambang itu dikerjakan di satu wilayah, dampak secara fisik itu jelas sangat ada. Salah satu adalah akan terjadinya pengundulan hutan, kemudian erosi dan juga banjir itu pasti terjadi. Dan ketika itu terjadi, apakah kita bicara lagi tentang mitigasi? Kita bicara, oh tidak. Karena sudah pasti perusahaan hanya menginginkan yang namanya keuntungan.
Nah, bagaimana sistem pembagian hasilnya dengan pemerintah daerah juga ya, artinya ini bijak-bijaknya pemerintah untuk kemudian melihat itu, dan juga bukan hanya pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat itu sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini Saudara Melan, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya butuh kerjasama dan upaya dari kita semua untuk melihat dan mengetahui sejauh mana eksistensi dari perusahaan tambang PT Bait ini yang kemudian akan beroperasi. Yang dimana kita sudah tahu bersama bahwa dampak daripada kerusakan mangan ini kalau dihitung, dikalkulasi secara matang dari segi positif dan negatif, lebih banyak negatifnya Bapak Ibu. Lebih banyak negatifnya, dan itu sudah terjadi bukan baru pertama kali di Kabupaten Kupang, yang notabene saya dengar-dengar investornya itu memberikan modal berapa? 31,1 miliar. Ya, bukan uang yang sedikit ya, tentunya uang yang banyak dengan berbagai perincian kegiatan dan operasional yang akan segera dikerjakan. Tetapi terlepas daripada itu semua, harus dipikirkan bagaimana dampaknya justru masyarakat mengalami kerugian. Baik itu hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, dampak ikutannya pasti banyak lagi. Nah, ketika daerah sudah tidak ada humus tanah yang banyak, tanah sudah menjadi tandus, kita mau seperti apa? Mau berusaha seperti apa? Kemudian kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan kah? Atau kita menyalahkan perusahaan? Perusahaan tidak ada urusan, dia say goodbye. Dan ini persoalan kita bersama. Jadi pada kesempatan siang ini saya mengajak siapa saja Anda, ketika Anda peduli dengan Kabupaten Kupang atau kita peduli dengan keberlangsungan daripada keadaan lingkungan yang saat ini sedang dipertaruhkan di ujung tanduk, maka mari kita bersuara bersama-sama. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya bukan berbicara untuk kemudian mengatasnamakan apapun itu, tetapi murni dari dalam hati saya ingin berbagi dan juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dampak hitung-hitungan positif dan negatifnya daripada keberadaan tambang itu sendiri sangat berbahaya dan sangat tidak menguntungkan kita. Oleh karena itu, marilah kita semua, siapa saja yang peduli, apakah Anda peduli terhadap perempuan atau Anda peduli kepada anak-anak demi keberlangsungan daripada kehidupan di Kabupaten Kupang dan di NTT ini, mari kita bahu-membahu untuk melawan ini. Baik, untuk sementara dari saya demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita dapat berjumpa lagi di sesi-sesi yang berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana. Oke, terima kasih.